Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Kepada ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, untuk absensi, apakah ada teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini? Tidak perlu. Oke, berarti kita hadir semua ya. Oke, nah berdasarkan dari Anda dan berpikir bagaimana cara menentukan rata-rata suatu nilai ujian dari suatu kelas. Jumlahkan semua nilai siswa dengan dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, bagus, kita jumlahkan semua nilainya, kemudian kita berikan nilai siswa. Nah, sekarang coba nanti kita lagi bagaimana suatu perusahaan itu tahu bahwa ukuran seperti ini harus diproduksi banyak gitu, atau layak untuk diproduksi secara banyak. Bisa kita lihat dari banyaknya ukuran yang sering dibeli oleh orang-orang. Ya. Apa ini? Melihat ukuran yang banyak dipakai oleh orang. Nah, iya, berapa ukuran yang banyak dipakai orang, berapa banyak yang dijual, berapa yang banyak dibeli. Nah, itu semua merupakan sebuah data. Nah, di mana data itu sebenarnya sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam statistika kita tidak hanya mengumpulkan data, tetapi kita juga mencari sebuah nilai tunggal yang dapat mewakili keseluruhan kelompok data tersebut. Ini yang kita sebut dengan ukuran pemusatan data. Oke, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu di mana Anda semua diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan min, median, dan modus dalam soal cerita yang diberikan dengan mengidentifikasi masalahnya, kemudian menghitung ukuran pemusatannya, dan menuliskan kesimpulannya secara benar. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita diberikan suatu permasalahan nih, di mana permasalahannya yaitu wali kelas 8A akan menyampaikan hasil ulangan matematika pada rapat orang tua. Awalnya wali kelas hanya ingin menyampaikan nilai rata-rata matematika saja, namun beberapa orang tua menyampaikan bahwa rata-rata saja belum tentu menggambarkan kondisi kelas secara keseluruhan. Di mana diketahui data dari beberapa siswanya itu sebagai berikut. Kemudian Ananda diminta sebagai tim analisis nih, di mana untuk membantu wali kelas tersebut menemukan informasi yang tepat untuk disampaikan kepada orang tua. Nah, dari permasalahan ini, apa masalah utamanya yang muncul? Menurut saya, permasalahan pada kasus tersebut adalah apakah nilai rata-rata saja sudah cukup untuk menggambarkan kondisi nilai siswa di kelas ini. Ya, apa lagi? Lalu, wali kelas tadi menyampaikan nilai rata-rata pada orang tua. Nah, tetapi orang tua merasa kalau rata-rata itu belum mewakili kondisi siswa. Oke, nah ya, berarti masalahnya itu rata-rata itu apakah dia tidak cukup untuk menggambarkan kondisi kelasnya atau belum? Karena ada orang-orang berpendapat itu belum cukup. Untuk lebih lanjutnya, untuk membantu wali kelas tersebut, kita akan menyelesaikan permasalahannya secara diskusi kelompok. Jadi kepada Anda dipersilakan untuk duduk sesuai kelompoknya, di mana kelompok itu kelompok yang telah kita bagi pada pertemuan sebelumnya. Apakah sudah duduk sesuai kelompoknya? Sudah, Bu. Oke. Nah, masing-masing kelompok akan diberikan KPD yang berisi permasalahan tersebut. Silakan Anda pahami masalah apa yang ditanya dan selesaikan permasalahan tersebut. Nah, silakan dibaca KPD-nya dan dipahami, di mana di sana juga terdapat nama anggota kelompok. Silakan isi nama anggota kelompoknya, kemudian kelas berapa. Kemudian ada juga petunjuk pengerjaan atau KPD-nya. Silakan dibaca dan dipahami. Di mana untuk pengerjaan KPD kita ini Ibu beri waktu 20 menit. Oke, sekarang silakan untuk diskusi. Nah, jika ada kendala atau yang ragu boleh ditanyakan langsung ke Ibu ya.
Oke, silakan diperhatikan lagi perhitungannya, langkah-langkah pertanyaannya dari yang tadi tersebut. Oke, karena waktunya sudah habis, sekarang kita presentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Oke, untuk yang maju kelompok berapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 1, perwakilan kelompok 1. Baiklah, perkenalkan nama saya adalah Zahra dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Nah, pada bagian pertama materinya itu apa permasalahannya. Jadi di awal tadi kita juga udah bahas apa permasalahannya, apa hasil diskusi dari kelompoknya juga. Hasil diskusi kami untuk pertanyaan nomor 1, apa yang menjadi permasalahan dalam kasus ini, yaitu orang tua berpendapat bahwa rata-rata ini belum cukup. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua itu, mengapa rata-rata ini belum tentu menggambarkan kondisi kelas? Jawaban kami, rata-rata dipengaruhi nilai yang sangat tinggi atau rendah. Jika ada nilai yang sangat rendah, rata-ratanya akan mengecil. Selanjutnya, informasi apa saja yang diperlukan yang perlu dianalisis agar orang tua mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Jawabannya yaitu perlu ukuran lain, misalnya median atau modus. Oke, nah dari kelompok lain apa lagi ada tambahannya terkait jawaban Nabila? Oke, berarti sama setuju ya dengan pendapat dari kelompok Nabila? Setuju. Oke, lanjut Nabila. Selanjutnya yaitu soalan dalam bagian olah dan data. Soalan pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke terbesar. Oke, berarti langkah utama dalam kita mengolah dan mencakup datanya yaitu kita mengurutkan Data. Oke, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk jawaban yang pertama, yaitu urutkan data dari terkecil ke terbesar. Nah, di sini kita urutkan datanya yaitu mulai dari 40, 60, 70, 75, 75, 80, 80, 80, 85, dan 90. Apakah pengurutannya jelaskan benar? Sudah betul. Oke, nah lanjut. Oke, yang kedua, banyak siswa yang mengikuti ulangan. Nah, dari soal pertama itu kita ketahui ada 10 orang siswa yang mengikuti ulangan. Selanjutnya, rata-rata ulangan matematika kelas 8A dapat kita cari dengan menjumlahkan semua nilai ulangan, kemudian kita bagi dengan jumlah siswanya. Kita dapatkan jumlah 35 bagi 10 sama dengan 73,5. Artinya di sini rata-rata nilai ulangan matematika kelas 8 itu yaitu 73,5. Nah, kemudian soal yang keempat, kemudian nilai ulangan matematika kelas 8A itu bisa kita cari dengan setelah kita urutkan, kemudian kita cari nilai tengahnya. Di sini didapatkan 2, karena nilai genap kita bagi 2, yaitu 155 yang di 2 sama dengan 77,5. Maksudnya ada bagian. Nah, berarti nilai tengahnya itu 77,5. Karena dari nilai tengah berarti sebagian siswanya nilainya berarti di bawah 77,5. Ya, berarti separuh lagi sekali lagi nilainya di atas sama dengan 77,5. ya, good. Kemudian modus nilai ulangan matematika kelas 8A itu modusnya itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, di sini nilai yang sering muncul adalah 80. Oke, berapa kali nilai 80 muncul? 3 kali. Benar ya, perhitungan dari kelompok Nabila. Nah, apakah ada nilai yang sangat berbeda dari lainnya? Kelompok kami di sini ada satu nilai yang berbeda, yaitu nilai 40, karena sangat kecil dari beberapa nilai lainnya. Oke, dari kelompok Nabila mengatakan ada nilai yang sangat berbeda dari nilai lainnya itu 40. Kelompok lain bagaimana?
20 ya. Oke, selanjutnya bagaimana pengaruh nilai tersebut terhadap rata-rata kelas? Menurut kelompok kami, karena ada nilai yang sama rendah ini, jadi rata-rata kelasnya itu menurun. Menurut kelompok kami, kondisi yang menggambarkan sebagian besar siswa itu ada median dan lulus karena tidak jauh berbeda. Selanjutnya kesimpulan dari kelompok kami yaitu kami akan menyampaikan semua ukuran pemusatan data di mana ada min, median dan lulus sehingga gambarannya lebih jelas kepada orang tua. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya kelompok Nabila, kita beri atur dulu. Oke, nah dari presentasi kelompok Nabila tadi, apakah dari Anda ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada nggak jawabannya berbeda dari kelompok Nabila? Oke, berarti Ibu harap Anda paham ya untuk menyelesaikan permasalahan pada KPD tadi. Oke, nah sekarang untuk mengetes pemahaman Anda, sekarang Ibu akan memberikan untuk latihan, kerjakan itu secara individu. Silakan yang kerjakan di kertas lembar. Nah, Ibu beri waktu 5 menit. Jika setelah selesai, kumpulkan ke depan. Oke, apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan kumpulkan ke depan. Oke, kita bahas sedikit ya, kita ulas sedikit ke pelajaran kita ini. Nah, pada soalnya itu diketahui ada 6 kali latihan dengan bebas, di mana seorang pemain sepak bola memperoleh skornya berapa? 10, Ya. 15, 18, 20. Oke, nah sesuai yang dimintanya apa yang kita cari? Min, median, dan modus dari data. Nah, sesuai dari pengajaran KPD kita tadi, bagaimana langkah pertama yang kita lakukan? Oke, kita urutkan datanya. Apakah data kita sudah urut? Sudah. Oke, berarti kita bisa sekarang kita hitung dari minyak. Oke, dari perhitungan bilangannya tadi berapa didapat minyak? 90 kita bagi 6. Oke, berapa? 15. 15. Mediannya berapa tadi didapat? Mediannya 15. Ini nilainya sekian, berarti 15. Oke, modusnya? Modusnya juga 15. Oke, 15. Ada seperti ini dijawab tadi? Ada. Oke, berarti Anda lebih paham ya terkait materi kita pada hari ini. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Oke, silakan Aswa. Hari ini kita sudah mempelajari ukuran pemusatan data, Bu. Ada min, median, dan modus. Nah, kalau ada yang bisa menambahkan kesimpulan dari Naswa? Saya Bu. Ya, adalah Kalau min itu kita cari menggunakan kita jumlahkan semua nilai datanya, kemudian dibagi dengan jumlah data. Selanjutnya median itu merupakan nilai tengah dari data. Selanjutnya modus itu merupakan data yang sering muncul. Oke, bagus ya. Mereka sudah dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jangan lupa untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan kita pada hari ini kurasa sudah cukup. Kepada Anda silakan untuk diulang-ulang lagi materinya di rumah dan silakan pelajari materi kita untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih kepada Anda semua yang Anda sudah aktif dalam pembelajaran kita pada hari ini dan menampilkan semangatnya untuk belajar pada hari ini.